Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-49, Serigala Iblis, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan bagian yang ketiga. Tubuh telanjang Sari Gali Satu tersentak. Begitu mengenal suara dan melihat siapa yang ada di hadapannya, manusia jejadian ini langsung jatuhkan diri berlutut. "Ratu, harap maafkan diriku, bukan maksudku mengkhianatimu. Tutup mulutmu, Hardik." Ratu Serigala marah sekali. "Gerak-gerikmu sudah kuperhatikan sejak kau melepas ikatan pemuda itu. Semua pembicaraanmu sudah kutangkap. Kau hendak memakai manusia ini sebagai penyelamat kehidupanmu. Padahal kita semua sudah bersumpah untuk tidak akan kembali ke alam semula. Apapun yang terjadi, kita sudah dikutuk sejak 200 tahun lalu, dan kau berani melanggar sumpah bersama itu. Mohon ampunmu Ratu, cukup. Aku tidak suka mendengar suaramu lagi. Aku tidak sudi melihat tampangmu lagi. Hukuman bagimu sudah kutetapkan. Kau harus mampus dan berpindah ke alam setan pelayangan." "Ratu, jangan lakukan itu. Aku minta ampun," teriak Sari Gali Satu. Tapi sang Ratu Serigala tidak memperdulikan. Dari mulutnya keluar suara menggembor. Mulutnya terbuka lebar, lidah terjulur, gigi-gigi dan taringnya yang besar runcing bergemeletukan, sedang kedua matanya membara merah. Dari mulut Ratu Serigala itu tiba-tiba terdengar suara lolongan keras. Kedua tangannya yang memiliki kuku-kuku panjang dan runcing melesat ke depan. Terdengar suara seperti kain dirobek berulang-ulang, dibarengi oleh suara pekik Sari Gali Satu. Tubuh makhluk ini terhuyung-huyung lalu jatuh ke tanah dengan suara berdebung. Wiro memandang ke bawah, tengkuknya mengkirik. Sosok tubuh Sari Gali Satu yang masih dalam keadaan telanjang itu tampak mandi darah. Muka, dada, dan perutnya sampai ke paha penuh robekan-robekan mengerikan. Di hadapannya Ratu Serigala tampak tegak dengan tangan basah oleh darah. Kedua matanya diarahkan sesaat pada Wiro lalu berpaling ke bawah. Tiba-tiba dia pukulkan tangan kanannya seraya berteriak, "Makhluk pengkhianat, pergi kau ke alam lain." Serangkum asap hitam menderu dari tangan kanan sang ratu, menghantam sosok tubuh Sari Gali Satu di bawah pohon. Tubuh itu lenyap ditelan asap disertai terdengarnya suara letusan keras. Terdengar suara jerit, bukan suara jerit serigala, tapi suara jeritan manusia. Ketika asap hitam pupus, sosok tubuh Gali Satu tak tampak lagi di tempatnya, terbujur semula. Lapat-lapat terdengar suara seperti perempuan menangis. Ratu Serigala bertepuk dua kali. Dua pembantunya, yakni Sari Gali II dan Sari Gali III, tiba-tiba saja sudah ada di tempat itu. Ikat manusia ini kembali di tempat semula. Dua pembantu segera jalankan perintah. "Ingat baik-baik, setiap saat kalian bisa mengalami nasib celaka seperti Sari Gali Satu jika berani mengkhianatiku," mengingatkan Ratu Serigala. Sari Gali II dan III hanya diam saja. Saat itu obat aneh yang diberikan Dewi dan telah ditelan oleh pendekar 212 Wiro Sableng telah mulai bekerja. Dia merasa tubuhnya sebelah atas perlahan-lahan menjadi enteng. Tanda kaku dan tegang yang menguasainya telah punah. Kedua tangannya jelas pasti sudah bisa digerakkan, tetapi dia tetap berpura-pura seperti orang lumpuh sebelah.
Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalam. Tangan kanannya segera dialiri dengan aji kesaktian untuk melepas pukulan sinar matahari yang paling diandalkannya. Tapi justru saat itu Wiro mendengar ada suara mengiang di telinganya. Jangan lakukan, belum saatnya. Kau tak akan bisa membunuh atau menghancurkan mereka. Itu adalah suara Dewi Serigala Putih. Lalu terdengar suara Dayang pembantunya. Terus saja berpura-pura dalam keadaan lumpuh. Ikuti apa yang mereka lakukan atas dirimu. Di saat yang baik kami akan mendatangimu. Mau tak mau Wiro mengikuti apa yang dikatakan manusia serigala putih tanpa wujud itu. Dia biarkan tubuhnya dikempit, dibawa terbang ke pohon besar di mana dia sebelumnya diikat. Ratu Serigala mengikuti di belakang. Begitu Wiro selesai diikat ke batang pohon, sang ratu berkata, "Napasmu hanya tinggal setengah hari saja. Kau bisa melihat sendiri, kepalamu terpisah dengan badan. Tubuhmu akan jadi santapan binatang hutan. Kepalamu akan kujadikan ganjalan tiang pohon besar istana kediamanku." Hihihi. Lalu sang ratu melolong panjang. Karena merasa dirinya telah tertolong oleh dua manusia serigala putih itu, timbul keberanian dan kekonyolan murid Sinto Gendang itu untuk membalas ucapan sang ratu. "Aku menawarkan kesenangan hidup suami istri padamu, tapi kau menjatuhkan kematian padaku. Kau akan menyesal seumur-umur. Aku tahu betul, hanya aku manusia yang bisa mengembalikanmu ke alam semula, menjadikanmu sebagai manusia-manusia seperti 200 tahun lalu." Habis berkata begitu, lalu Wiro keluarkan suara meniru lolongan serigala sambil kedip-kedipkan matanya pada sang ratu. Sang ratu mendengus. "Itu yang dikatakan Sarigali Satu padamu. Dia hanya menipumu agar kau mau menidurinya. Sumpah dan kutukan atas diri kami tidak mungkin dirubah. Lalu kau sendiri apakah tidak ingin bersenang-senang tidur bersamaku?" Tanya Wiro pula. Kalau saat itu tidak ada Gali 2 dan 3, mungkin Ratu Serigala tidak akan semarah itu mendengar kata-kata Wiro. Tangan kanannya yang berkuku runcing panjang meluncur ke bawah. Bret! Terdengar suara robek disertai pekik keras pendekar 212. Dada pakaian putihnya robek besar dan 5 guratan luka yang cukup dalam membelintang di dadanya. Darah mengucur. "Makhluk jahanam!" teriak Wiro. Baru saja dia hendak kerahkan tenaga untuk lepaskan dirinya dari ikatan tali dan siap menghantam manusia serigala itu, tiba-tiba kembali terdengar suara Dayang. "Jangan, kau masih belum mampu menghadapinya. Jangan bertindak bodoh." Saking geramnya Wiro kembali keluarkan teriakan keras, delikan mata dan pencongkan mulut serta hidungnya. Lalu bluk, kepalanya terkulai ke samping, berpura-pura pingsan. Padahal saat itu sakit di dadanya yang luka, bukan kepalang. Ratu Serigala menggembor, berpaling ke arah Sarigali 2 dan berkata, "Siapkan upacara hukuman bagi manusia paling celaka ini." "Kita tak punya waktu lama, Dayang," kata Dewi. Begitu dilihatnya Ratu Serigala berkelebat pergi, sementara dua pembantunya sesuai perintah menyiapkan upacara pelaksanaan hukuman bagi pendekar 212 Wiro Sableng. Kedua makhluk tanpa rupa itu cepat keluar dari balik pohon besar tempat persembunyian mereka, melayang ke arah pohon di mana Wiro berada dalam keadaan terikat dan terluka di bagian dada. "Aku tidak mengerti," berbisik Sarigali 2 pada kawannya. "Untuk pemuda bertampang tolol dan banyak cakap ini, mengapa sampai ratu kita mengadakan segala upacara
Hati-hati kalau bicara, sahut Sari Kalitika. Sempat terdengar ratu, kau bisa celaka. Menurutku jika pemuda itu hanya seorang tolol biasa, tak akan ratu memerintahkan melakukan upacara penghukuman. Kau tahu sendiri, sampai saat ini, sejak 200 tahun berlalu, baru 2 kali kita melakukan upacara dalam menjatuhkan hukuman. Pertama terhadap Pangeran Aji Barang, kedua atas diri Datuk Dunia Persilatan golongan hitam bergelar 1000 racun, dan pemuda ini adalah yang ketiga. Berarti dia termasuk korban cabang atas. Sudahlah, sebaiknya kita tidak usah banyak bicara. Lakukan saja perintah ratu. Kita tinggalkan dulu 2 pembantu utama Ratu Serigala yang tengah menyiapkan upacara kematian Pendekar 212 Wiro Sableng. Kita kembali pada Dewi dan Mayang. Kami datang kembali, terus saja berpura-pura pingsan, berbisik Dayang dari alam tanpa wujudnya. Mereka siap membunuhku, kalian selalu mencegah aku untuk turun tangan. Apa aku jadi setan dulu baru melawan, ujar Wiro. Kepalanya terus terkulai dan dia masih berpura-pura pingsan. Dibukanya matanya sedikit, namun dia tak melihat apa-apa. Dengar, kami tak punya waktu lama untuk berjaga-jaga. Kami akan menyusupkan sebuah benda ke balik pakaianmu. Terdengar suara Dayang kembali. Wiro bukakan kedua matanya sedikit. Dilihatnya sebuah benda bergerak seperti melayang ke arah dadanya. Ketika diperhatikan ternyata sebuah boneka kayu sebesar ibu jari. Apa artinya ini? Untuk apa boneka kayu itu kalian susupkan ke balik pakaianku? Tanya Wiro. Sudah kami katakan untuk berjaga-jaga. Yang berkata kali ini adalah Sang Dewi. Kami mungkin tidak punya waktu banyak. Seandainya Ratu Serigala Iblis itu atau anak buahnya datang sebelum kami selesai dengan pekerjaan kami, maka kau sudah kami pagari dengan boneka itu. Jika sampai kau dipancung, maka boneka kayu itu akan mati. Aku tidak mengerti, boneka kayu itu jelas benda mati. Bagaimana lantas kau bilang dia yang akan mati? Kami tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Lekas telan ini, kata Dayang. Lalu Wiro melihat sebuah benda sebesar ujung jari berwarna coklat keputihan bergerak cepat ke arah mulutnya. Sebelum dia sempat menolak, benda itu sudah menyusup ke dalam mulutnya. Lalu seperti ada cekikan di lehernya yang membuatnya terpaksa menelan benda tadi. Kemenyan, desis Wiro. Memang kemenyan, benda itu akan membuatmu kebal dari segala kelumpuhan otak dan aurat atau kekakuan akibat racun jahat atau totokan manusia-manusia serigala iblis, menjelaskan Dewi. Sekarang gulungan kertas ini akan kami susupkan ke dalam tubuhmu. Dayang yang kini bicara. Wiro melihat secari kertas panjang jari kelingking yang digulung sangat kecil, hanya 2 kali besarnya lidi, bergerak di udara, melesat ke arah perutnya. Dia hendak berteriak tapi bles. Secara aneh gulungan kertas itu amplas masuk ke dalam tubuhnya di bagian perut tanpa dia merasa sakit sedikit pun. Hai, kertas apa yang kalian tancapkan dalam tubuhku ini? Tanya Wiro. Itu tameng terakhir yang bakal menjaga dirimu. Di dalamnya ada serangkaian ayat-ayat suci. Dengan ada kertas itu dalam tubuhmu, pukulan atau senjata apapun yang dihujamkan ke tubuhmu tidak akan mempan. Ingat satu hal baik-baik. Jika upacara kematianmu mulai dilaksanakan, sering-sering menyebut nama Tuhanmu. Dengan mengucap begitu, kerajaan serigala iblis dan penghuninya akan sangat terganggu. Satu hal lagi perlu kami beritahukan. Segala ilmu kepandaian dan kesaktian yang kau miliki baru bisa bekerja setelah sekujur tubuhmu menyentuh tanah
dan tanganmu mampu memegang kepala datuk 1000 racun yang menjadi ganjalan pohon besar kediaman Ratu Serigala. Jadi kau harus mengusahakan untuk bisa bergulingan di tanah. Edan, bagaimana aku tahu yang mana kepala datuk 1000 racun itu? Berkata Wiro penuh jengkel. Hati kecilnya saat itu ingin saja dia melepaskan diri dari ikatannya ke batang pohon, lalu langsung menyerbu Ratu Serigala. Tapi diam-diam dia menyadari bahwa dia bukan berada dalam dunianya sendiri, melainkan dalam satu alam penuh keanehan yang dibungkus dengan darah dan maut yang penuh kengerian. Lagi pula, perlu apa aku harus memegang kepala manusia yang sudah jadi bangkai hidup itu? Sambung Wiro sesaat kemudian. Mengapa kau harus memegang kepala sang datuk? Tak dapat kami katakan saat ini, karena tak ada waktu dan kau pun mungkin sulit bisa mengerti. Kepala datuk itu ada pada bagian bawah sebelah kanan pohon. Kepala dengan kedua bola memberojol keluar dari rongga mata, memiliki kumis dan cambang bau. Telinganya kanan sungsung dan pipi kiri hancur robek sampai ke telinga. Dayang, kita harus pergi sekarang. Tunggu dulu, ujar Wiro cepat. Senjata mustikaku, kapak naga geni 212 telah mereka rampas. Aku minta bantuan kalian untuk mendapatkannya kembali. Jangan khawatir, pada saat upacara penjatuhan hukuman atas dirimu, manusia-manusia serigala itu pasti akan memusatkan perhatian pada jalannya upacara. Kami akan punya kesempatan untuk menyelinap ke dalam kamar penyimpanan senjata Ratu Serigala. Kamar penyimpanan katamu? Tanya Wiro heran. Kamar itu bukan kamar sungguhan, tapi sebuah pohon besar penuh dengan senjata-senjata rampasan milik para korban perburuan Ratu Serigala. Perburuan siapa yang diburu? Tanya Wiro tambah tidak mengerti. Kami tidak punya waktu untuk menerangkan, tapi kau saksikan sendiri. Kepala-kepala yang dijadikan ganjalan pohon, tubuh-tubuh yang digantung secara mengerikan. Itulah korban perburuan Ratu Iblis itu dan kami. Dewi, Dayang mengutus ucapan sang Dewi. Mereka datang, kita harus menyingkir. Dua sosok tubuh manusia serigala perempuan melayang ke atas pohon. Tidak lain adalah Sarigali 2 dan 3. Sarigali 2 yang memiliki penciuman sangat tajam mendongakkan kepala serigalanya ke atas dan menyerap udara di sekitarnya lalu menggereng. Aku mencium bau harum di tempat ini. Pasti makhluk putus asa itu ada di sini. Aku yakin sesuatu telah terjadi di tempat ini. Sari 3, mari kita menghantam, membersihkan tempat. Apa yang perlu dikhawatirkan Sarigali 2? Jawab Sarigali 3. Mereka tidak mampu melakukan apa-apa terhadap kita. Lalu sekali mereka masuk ke dalam kawasan istana, mereka tak akan sanggup keluar lagi. Aku tetap merasa khawatir jika kita tidak melakukan sesuatu kemudian terjadi apa-apa dan Ratu mengetahui. Nasib kita bisa sama dengan Sarigali 1. Ikuti perintahku, mari kita menghantam, membersihkan tempat. Kau 4 jurus mata angin sebelah kiri, aku 4 jurus mata angin sebelah kanan. Kedua perempuan berkepala serigala itu lalu mengapung di udara, saling beradu punggung. Keduanya kemudian menghantamkan tangan kiri kanan 4 kali berturut-turut ke arah 4 jurusan. 8 suara gelegar menggoncang udara dan tanah. Pohon-pohon besar bergoyang ketika gelegar dan riuh gemerisik daun-daun pepohonan lain. Di udara yang mendadak menjadi pengap terdengar 2 jeritan, lalu sunyi kembali. Sarigali 2 dan 3 saling berpandangan. Apa kataku? Ujar Sarigali 1. Mereka ternyata memang ada di tempat ini. Keduanya telah terkena hantaman kita. Gali 2, jangan biarkan ratu kita menunggu di tempat upacara.
Saatnya kita menyeret tawanan ke tempat upacara pembantaian, berkata Sari Galitiga. Sari Galitiga menggereng, lidahnya menjulur, matanya yang merah seperti membara. Lalu terdengar dia berucap, "Ku harap Ratu mengizinkan aku pertama kali menghirup darahnya." Begitu lehernya putus, lalu manusia serigala perempuan ini keluarkan suara lolongan panjang. Suara genderang aneh terdengar riuh ketika tubuh Wiro Sableng yang dicekal oleh Sari Gali 2 dan 3 dibawa melayang turun ke tanah. Tempat upacara pelaksanaan hukuman itu adalah sepetak tanah yang terletak di hadapan pohon besar tempat bersemayam Ratu Serigala. Memandang berkeliling, murid Sito Gendeng itu merasakan nyawanya seolah-olah lepas. Dia sudah hampir terbiasa dengan kepala-kepala serigala yang menyeramkan itu. Namun apa yang disaksikannya di sekelilingnya saat itu sungguh luar biasa mengerikan. Di antara deru genderang menyeling suara tangis bayi dari lolongan panjang. Lalu di sekitar puluhan muka dan tubuh setan melayang-layang seolah menari-nari mengikuti tabuhan genderang. 5 buah kepala botak bertanduk dengan mata merah sebesar tinju dan membrojol keluar disertai mulut terbuka penuh cairan darah melayang mengelilinginya. Sesekali kepala-kepala itu membuka mulutnya lebih lebar lalu meneriakkan suara lengking mengerikan. Darah membersit dari mulut yang berteriak. Wiro berusaha menjauh ketika 2 kepala melesat ke arahnya, tapi tak bisa melepaskan diri dari cekalan 2 pembantu Ratu Serigala. 1 jengkal dari mukanya, 2 kepala itu tersentak berhenti, lalu tertawa bergerak. Darah menyembur menyiprati muka dan pakaian pendekar 212 Wiro Sableng. Belum habis rasa takut dan kagetnya, dari samping terdengar suara pekik keras sekali. Ketika berpaling, Wiro melihat 2 makhluk setinggi pohon yang memiliki lidah sangat panjang, menjulai ke bawah seperti belalai gajah. Lidah yang penuh duri dan bergelimang darah itu bergerak-gerak kian kemari. Tiba-tiba melesat seperti hendak membelit tubuh dan lehernya. Wiro berseru tegang, lidah panjang melesat menjauhinya. Bersamaan dengan itu terdengar suara tawa bekakakan. Baru saja 2 lidah menjual lenyap, mendadak muncul sosok tubuh bayi raksasa dengan wajah aneh menyeramkan. Bayi ini menggapai-gapaikan kedua tangannya ke arah Wiro. Tiba-tiba dari kedua matanya, dari lubang-lubang hidung serta telinga dan dari mulut melesat keluar kepala dan tubuh ular hitam belang hijau. 7 ekor ular kejadian ini langsung mematuk ke arah kepala dan tubuh pendekar 212. Ya Tuhan, tolong diriku, seru Wiro ketika dia tak sanggup berontak dari pegangan Sari Gali 2 dan 3. Saat itu juga terdengar suara seperti guntur menggelegar, tanah bergoyang, pohon-pohon berderik-derik seperti mau tumbang. Murid Eyang Sito Gendeng lantas ingat akan ucapan Dayang, yaitu agar dia banyak-banyak menyebut nama Tuhan. Maka dia segera mengulang-ulang menyeru nama Tuhan. Kawasan yang jadi istana kediaman Ratu Serigala itu laksana dilanda gempa. Semua manusia serigala melolong panjang di atas pohon di mana dia berada. Ratu Serigala berteriak keras, "Gali 2, Gali 3, kalian tunggu apa lagi? Lekas laksanakan hukuman bantai pemuda celaka itu sebelum dia menyebut lebih banyak nama Tuhannya." Mendengar teriakan sang ratu, Gali 2 langsung angkat tangannya ke kirinya ke atas. Ketika tangan itu dibantingkan ke bawah, di hadapannya Wiro melihat sebuah tiang batu setinggi 2 tombak tiba-tiba saja muncul di tempat itu.
Di bagian atas tiang bergelung seekor ular hitam belang hijau dengan mulut terbuka menunjukkan gigi-gigi serta taring dan lidahnya yang menyeramkan. Binatang ini hampir sama dengan ular yang menggelungi leher serta tubuh pemuda batu Darmasala, kekasih Dewi. Hanya saja yang ada di atas tonggak batu 2 kali lebih panjang dan 2 kali lebih besar. Pendekar 212 merasakan keringat dingin membasahi sekujur tubuh dan wajahnya. Dia jelas merasa takut melihat ular besar dan panjang itu. Tapi yang membuatnya lebih merasa ngeri ialah ketika melihat Sarigali 3 tahu-tahu sudah memegang sebilah senjata untuk memancung lehernya. Dan celakanya senjata itu bukan lain adalah kapak maut naga geni 212 miliknya sendiri. Berarti dengan senjata mustika pemberian gurunya itulah nyawanya bakal dihabisi. Lalu apakah benar gulungan kertas bertuliskan ayat-ayat suci? Entah ayat-ayat suci apa yang disusupkan oleh Dayang sampai amblas ke dalam perutnya, yang katanya akan membuat dirinya kebal terhadap segala macam senjata. Benar-benar akan membuat lehernya tidak mempan dibacok. Juga apakah boneka kayu jelek itu benar-benar akan sanggup membentengi dirinya menjadi pengganti dirinya yang hendak dibantai? Murid Eyang Sinto Gendeng banyak mengetahui berbagai ilmu kesaktian, baik yang sudah dikuasainya maupun yang dilihatnya dimiliki oleh orang-orang lain. Tapi ilmu yang mengandalkan kekuatan boneka kayu butut, ilmu yang mengandalkan kemenyan, serta ilmu yang mengandalkan gulungan kertas benar-benar sangat diragukannya. Saat itu dia memilih untuk lebih baik bertindak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri daripada mengandalkan kekuatan lain yang sulit dipercaya dan belum pernah disaksikannya. Maka ketika 2 serigala perempuan di sampingnya berlaku agak lengah, Wiro kerahkan seluruh kekuatan dan tenaga dalam lalu menghantam ke kiri dan ke kanan. Gali 2 dan 3 merasakan tubuhnya seperti didorong tembok besar keras. Wiro terkesiap ketika melihat 2 manusia serigala itu hanya terjajar 1 langkah. Padahal diperkirakannya keduanya akan terpental roboh ke tanah dalam keadaan terluka dalam. Dewi dan Dayang yang menyaksikan kejadian itu dari tempat persembunyian mereka tampak terkesiap kaget celaka. Pemuda itu tidak melakukan apa yang kita katakan. Dia bertindak mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal percuma, semua rencana bisa berantakan. Celaka kita Dewi. Sang Dewi tak bisa berkata apa-apa. Diam-diam dia merasa tegang. Di atas pohon besar Ratu Serigala tampak terkejut. Bagaimana mungkin pemuda celaka itu bisa bergerak dan memiliki kekuatan mendorong begitu besar, serunya. Padahal tubuh bagian atasnya lumpuh, pasti ada yang tidak beres. Sambil melolong keras, Ratu Serigala melayang turun dan menghantamkan tangan kirinya ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Begitu melihat sang ratu dan ada angin yang menyambar ke arahnya, Wiro balas menghantam dengan tangan kanan. Lepaskan pukulan sinar matahari, tapi apa yang terdengar hanya suara des, des, des. Pukulan sakti itu tak sanggup dikeluarkannya. Tubuhnya sendiri saat itu langsung kaku, tak bisa digerakkan lagi. Namun sesaat kemudian daya kekuatan aneh dari kemenyan yang sebelumnya ditelan oleh pendekar itu perlahan-lahan memusnahkan kekuatan aneh yang membuat tubuhnya jadi tegang seperti batu itu. Dalam keadaan tubuhnya mulai pulih seperti itu, terdengar suara teriakan Ratu Serigala. Datuk ular, lekas laksanakan tugasmu. Ular hitam yang bergeluk di atas tonggak batu langsung melesat gelungannya.
Sekali binatang ini bergerak, mulutnya telah menjambak rambut gondrong pendekar 212 sedang tubuhnya yang panjang melilit badan Wiro. Ular itu membuat 2 kali liukan dan tahu-tahu sekujur tubuh pendekar 212 sudah terikat oleh gelungan ke tiang batu. Kepalanya terbentang tegak oleh gelungan ke tiang batu. Kepalanya terbentang tegak oleh jembakan mulut ular, sedang lehernya yang bakal jadi sasaran perlindungan ikut terbentang. Wiro kini sadar kalau kekuatannya sendiri tidak bakal mampu menyelamatkan dirinya dari bahaya maut yang mengancam. Harapannya kini benar-benar tinggal pada segala ilmu kesaktian aneh Dewi dan Mayang. Tapi yang lebih besar harapannya serta kepercayaannya ialah pada pertolongan dan kekuasaan Tuhan. Kini tergelung ke tiang batu tanpa daya. Pendekar 212 menunggu dengan pasrah apa yang terjadi. Di seberang sana di bawah pohon paling besar dilihatnya potongan kepala Datuk 1000 Racun yang 2 matanya keluar bergelantungan. Muka robek mengerikan. Kepala itulah kelak yang harus dipegangnya tanpa dia mengerti mengapa harus begitu. Dan saat itu dia tak bisa berpikir lebih jauh karena di hadapannya Ratu Serigala mengambil kapak naga geni 212 dari tangan Sarigala dengan mulut menganga, lidah terjulur dan mata mendelik merah. Manusia serigala perempuan ini melangkah ke hadapan Wiro. 1 langkah di depan si pemuda. Sang ratu angkat tangan kanannya yang memegang kapak naga geni. Tangan itu kemudian diayunkan keras-keras. Sinar putih menyilaukan berkelebat disertai hawa panas dan suara seperti ribuan tawon mengamuk. Mata kapak yang sangat tajam menghantam batang leher pendekar 212. Krak! Kapak menembus masuk ke leher, tertahan oleh tiang batu di belakang leher. Darah muncrat. Pendekar 212 melihat darah yang muncrat dari lehernya. Darah itu memercik mengenai kepala Ratu Serigala yang berdiri di hadapannya, bahkan hampir tak percaya. Wiro melihat sendiri kepalanya yang ditebas putus menggelinding di tanah. Saat itu sang pendekar tidak lagi sempat berpikir apakah yang terjadi dan dilihatnya itu bisa diterima oleh akal sehat. Melihat kepalanya sendiri menggelinding begitu rupa, murid Sinto Gendeng ini langsung berteriak menyebut nama Tuhan. Saat itu juga tanah bergetar dan pohon-pohon bergoncang keras. Puluhan manusia serigala melolong panjang. Ratu Serigala dan 2 pembantunya berdiri tegak. Ular yang tadi menjambak rambut Wiro keluarkan suara mendesis keras. Mulutnya lepaskan cengkraman di rambut sang pendekar, tapi tubuhnya tetap menggelung badan Wiro. Takut, ngeri luar biasa, Wiro kembali menatap. Kepala yang ada di tanah mendadak sontak berubah menjadi sepotong kepala boneka kayu kecil terbuat dari kayu. Bagian badan boneka tergeletak tak jauh dari potongan kepala. Ini pasti perbuatan si keparat Dewi dan pembantunya, teriak Ratu Serigala marah. Kedua matanya laksana menyala menatap boneka kayu yang buntung itu. Teriakan itu menyadarkan pendekar 212 Wiro Sableng apa yang barusan terjadi. Lebih dari itu, kini dia baru bisa percaya keangkuhan gulungan kertas bertuliskan ayat-ayat suci yang ditancapkan ke dalam perutnya, dan juga akan kekuatan aneh yang ada pada boneka kecil terbuat dari kayu itu. Meskipun demikian, tetap saja Wiro pegangi lehernya yang tadi dirasakannya putus. Ternyata leher itu masih utuh. Sungguh gila, sekarang saatnya aku harus bertindak sesuai yang dikatakan 2 serigala putih itu, ujar Wiro dalam hati. Dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang ada, memukul ke atas, sedang kaki kirinya
menginjak ekor ular keras-keras. Binatang itu menggeliat hebat. Meski pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Wiro bukan sembarangan, sanggup menghancurkan tembok dan meremuk batu, tapi ternyata semua itu tidak berbekas pada ular hitam belang hijau. Binatang itu malah langsung buka mulutnya lebar-lebar lalu keluarkan suara mendesis. Serangkum asap hijau menderu menyelubungi kepala pendekar. Itulah racun yang luar biasa ganasnya. Tak ada satu makhluk bernapas pun yang sanggup bertahan sekejapan mata terhadap racun itu. Ratu Serigala sendiri sempat berseru, "Mati kau sekarang!" Tetapi sang ratu melegak kaget ketika melihat bagaimana racun ular itu tidak mematikan si pemuda. Ini tidak lain adalah akibat kekuatan kemenyan serta gulungan kertas yang ada dalam tubuh sang pendekar. Malah kini dilihatnya Wiro telah meloloskan diri dari gelungan ular besar. Satu serigala segera menyerbu dengan kapak naga geni 212 di tangan kanan dan satu pukulan sakti di tangan kiri. Lekas jatuhkan dirimu ke tanah dan bergulingan ke pohon besar. Terdengar suara mengiang di telinga Wiro. Itulah suaranya sang dewi. Betul, lakukan lekas. Begitu sampai di pohon cepat kau pegang kepala Datuk 1000 racun. Yang terdengar kali ini adalah suara si Dayang. Mendengar semua ucapan itu, pendekar 212 langsung jatuhkan diri ke tanah, berguling ke arah pohon secepat yang dilakukannya. Pukulan tangan kosong sang ratu lewat, tapi serigala betina ini memburu dengan kapak 212. Berkali-kali terdengar suara menggedebukan ketika mata kapak menghantam perut, punggung atau dada Wiro. Ternyata senjata itu tidak sanggup melukai pemiliknya sendiri. Wiro kebal akibat kemenyan dan gulungan kertas yang ada dalam tubuhnya. Wiro berhenti bergulingan tepat di bawah pohon besar kediaman Ratu Serigala di mana terdapat lebih dari 5 kepala yang dijadikan sebagai ganjalan. Karena sudah diberitahu lebih dulu, tidak sulit bagi Wiro untuk mengenali kepala Datuk 1000 racun. Dengan cepat dia ulurkan tangan memegang kepala itu. Tiba-tiba 2 buah tangan berwarna sangat hitam dan penuh bulu mencuat dari dalam tanah, langsung memegang bahu pendekar 212. Sementara potongan kepala yang mengerikan dan tadinya terjepit di bawah besar pohon di antara akar-akar melayang ke atas. Tahu-tahu satu sosok tubuh setinggi hampir 2 tombak mengangkat pendekar 212, menegakkannya di tanah sambil pegang bahu Wiro dengan tangan kirinya. Makhluk jangkung ini menggunakan tangan kanannya untuk memasukkan kedua tangannya yang menggerojol keluar ke dalam 2 rongga mata yang tadinya bolong mengerikan. Sambil melakukan itu, dari mulutnya tiada henti terdengar suara tawa parau, sementara darah bercucuran dari hampir seluruh bagian kepalanya, termasuk 2 buah mata yang baru saja diperbaikinya. Wiro yang sudah tak sanggup menahan rasa takut berusaha mundur lepaskan diri, tapi astaga, dia sama sekali tidak sanggup membebaskan diri dari pegangan tangan kiri makhluk jangkung menyeramkan itu. Si makhluk tertawa panjang. "Anak muda, jangan takut. Aku bukan setan Jejadian yang akan mengunyah batok kepalamu. Hahaha. Aku Datuk 1000 racun. Aku sangat berterima kasih. Kau telah selamatkan aku dari siksa alam durjana dengan jalan memegang kepalaku tadi. Sahabat-sahabatku Sang Dewi dan Si Dayang pasti yang memintamu melakukan hal itu. Kalau tidak karena kalian, sampai ratusan tahun aku akan tetap jadi ganjalan pohon celaka itu. Hahaha." Tiba-tiba ada suara menggereng di belakangnya. Wiro cepat berpaling. Ratu Serigala dengan kapak maut naga geni 212 di tangan kanannya
bersama Sari Gali 2 dan 3 melangkah mendatangi. Mata mereka tampak berapi-api dan rahang yang penuh taring runcing terdengar bergemeletakan. Bagus, jadi kalian ternyata telah berkomplot. Komplotan kalian tak akan berjalan lama. Datuk Seribu Racun, kau akan kembali ke tempatmu semula. Jadikan jalan tiang istanaku. Dan kau pemuda celaka, kau akan menjadi pendamping abadi si Datuk. Malah kau akan mendapat kehormatan tambahan 100 kala jengking akan menggerogoti batang kepalamu. Sisa potongan tubuhmu akan kugantung di atas pohon dengan 10 ular terus-menerus mematukimu. Kau akan menderita siksa lebih hebat dari neraka seumur-umurmu. Hihihi. Habis tertawa cekikikan sang ratu lalu melolong. Kemudian dari mulutnya terdengar suara suitan panjang. Puluhan manusia serigala balas menolong. Lalu laksana air bah mereka menyerbu pendekar 212 dan Datuk Seribu Racun. Celaka, seru Wiro. Bagaimana mungkin mereka berdua sanggup menghadapi serbuan makhluk-makhluk kejadian seperti itu? Jangan putus nyali pendekar muda, berkata Datuk Seribu Racun dengan suara paraunya. Aku akan rampas kembali senjata musti kamu lihat. Datuk Seribu Racun keluarkan pekik aneh. Tangan kirinya mendadak berubah panjang dan keluarkan cahaya hitam menggidikan. Ratu, awas Ratu Hitam perenggut sukma, teriak Sari Gali 2 ketika melihat cahaya hitam legam memancar dari tangan kiri Datuk Seribu Racun. Ratu Serigala menengus keras dan kiblatkan kapak maut naga geni 212 ke arah sang Datuk. Manusia jangkung ini tertawa keras ketika melihat sinar perak menyilaukan menerpa disertai suara seperti tawon mengamuk. Tangan kirinya berkelebat ke depan. Terdengar raungan Ratu Serigala ketika menyadari kapak naga geni 212 tak ada lagi di tangannya. Pendekar, terima senjatamu kembali, berseru Datuk Seribu Racun. Kapak naga geni 212 tampak melayang di udara. Wiro cepat melompat untuk mengambil. Tapi saat itu dari samping Sari Gali 3 ikut melompat untuk merebut senjata mustika itu. Wiro yang sejak sudah siapkan pukulan sinar matahari di tangan kiri segera menghantam. Terdengar suara menggelegar disertai hawa panas dan berkiblatnya sitar putih perak menyilaukan. Tapi bukan kepalang terkejutnya murid Sinto Gendeng ini ketika melihat bagaimana pukulan saktinya itu seolah-olah menghantam udara kosong saja. Sosok tubuh Sari Gali 3 hanya tergoyang gontai-gontai laksana asap, sama sekali tidak mempan oleh hantaman pukulan sinar matahari. Meskipun perempuan serigala itu tidak hancur lebur atau mati, namun Wiro mempunyai kesempatan untuk menyambar kapak maut naga geni 212 yang melayang di udara. Begitu senjata mustika tergenggam di tangannya, dia langsung membabatkan ke arah Sari Gali 3 yang masih agak sempoyongan. Wut! Kapak maut naga geni 212 menyambar batang leher manusia serigala betina itu. Tapi senjata itu lewat begitu saja seolah-olah membabat udara kosong atau membacok air. Kejut pendekar 212 bukan kepalang. Di hadapannya Sari Gali 3 menyeringai memperlihatkan lidah merah dan taring runcing. Dari mulutnya menggelegar suara lolongan panjang. Dengan kedua tangan terpentang dia menyerbu ke arah Wiro. Saat itulah terdengar Datuk Seribu Racun berkata, "Pendekar, arahkan serangan kapakmu pada pinggul kiri lawan." Hanya di situ bagian tubuh mereka yang tidak kebal, dan hanya senjata di tanganmu itu saja yang mampu membantai mereka. Datuk Keparat, kau membuka rahasia kelemahan kami. Terdengar Ratu Serigala berteriak marah.
Dua tangannya dihantam ke depan, mulutnya membuka lebar lalu dia menyembur. Lidah api keluar menderu dari mulut sang ratu, sedang kedua tangannya yang berkuku panjang hitam menyambar ganas ke arah leher dan dada sang datuk. Sebelumnya dua makhluk ini, satu manusia satunya lagi makhluk kejadian, telah pernah bertempur. Itu terjadi sekitar 9 tahun silam. Sang datuk ternyata tidak mampu menghadapi manusia serigala betina itu. Mukanya dicabik-cabik, salah satu kupingnya dibuat buntung. Kedua matanya dikorek secara ganas, lehernya kemudian ditebas. Tapi entah dengan ilmu apa, sang datuk tidak dibuat mati, tetap hidup walau kepala dan badan terpisah. Tersiksa hebat selama bertahun-tahun, mati tidak, hidup pun tidak. Kini saling berhadapan kembali walau membekal dendam hebat. Namun ada rasa khawatir dalam hati manusia bergelar 1000 racun itu. Satu-satunya harapannya untuk dapat membalaskan sakit hati, bahkan menghancur musnahkan kerajaan Ratu Serigala itu bersama seluruh isinya terletak di tangan pendekar 212 Wiro Sableng yang memiliki senjata Mustika Kapak Maut Naga Geni 212. Itulah sebabnya dia harus cepat memberitahu kelemahan makhluk-makhluk manusia berkepala serigala itu, dan kekebalan mereka hanya akan musnah oleh kapak warisan Eyang Sinto Gendang itu. Selain dari itu, tak satu senjata pun sanggup menghancurkan mereka. Karenanya dapat dibayangkan bagaimana marahnya Ratu Serigala ketika sang datuk berteriak membuka rahasia kelemahannya dan anak buahnya. Datuk 1000 racun cepat melompat menghindar sambaran lidah api dan dua cakaran lawan sambil membalas dengan pukulan sakti mengandung racun jahat berwarna hitam. Ratu Serigala melolong tinggi. Sekali dia gerakkan tangannya, musnahlah cahaya hitam yang keluar dari pukulan datuk 1000 racun. Malah kini lidah api terus menggebu menjilat dadanya. Terdengar raung datuk 1000 racun. Sebelum kepalanya ikut terbakar, datuk ini cepat membuang diri ke kiri, jatuhkan tubuh ke tanah lalu bergulingan menjauhi lawan. Di saat yang sama, begitu rahasia kelemahannya diketahui lawan, Sarigali 3 jadi lumer nyalinya. Dia mundur terus-terusan menghindari sambaran, bacokan maupun babatan senjata mustika di tangan Wiro. Namun dia tak bisa bertahan lama. Satu kali kapak naga geni 212 tepat menghantam pinggul kirinya. Serigala betina itu melolong setinggi langit. Terjadilah hal yang aneh. Tubuh Sarigali 3 tampak bergoyang hebat dan perlahan-lahan berubah jadi kepulan asap hitam pekat. Warna hitam ini kemudian berubah jadi kelabu, lalu terdengar suara berdentum. Asap kelabu lenyap dan tampak terhampar sosok jerangkong putih. Ratu Serigala berteriak keras melihat kejadian itu. Dia sampai membatalkan serangan susulan yang tadinya hendak dilakukannya terhadap datuk 1000 racun yang saat itu berada dalam keadaan luka parah, yakni terbakar di bagian dada. Teriakan sang ratu diikuti oleh lolongan Sarigali 2 dan puluhan serigala jantan lainnya. Di lain kejap, semua makhluk berkepala serigala itu menyerbu ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Murid Sinto Gendeng mengamuk dengan senjata mustikanya. Setiap menyerang yang dihantamnya adalah pinggul kiri lawan. Satu demi satu, makhluk serigala itu jatuh bergelimpangan. Jadi asap lalu berubah jadi tengkorak, namun jumlah mereka banyak sekali. Wiro tiba-tiba saja ingat pesan Dewi dan Dayang Yani agar terus-menerus menyebut nama Tuhan. Maka sambil berteriak, Gusti Allah, tolong aku. Tuhan Maha Kuasa, tolong aku menghancurkan makhluk-makhluk terkutuk ini. Begitu dia terus-menerus menyebut dan menyeru Tuhannya, dan setiap teriakan membuat tempat itu laksana dilanda gempa. Tanah bergetar keras, pohon-pohon bergoncangan,
dan makhluk-makhluk serigala seperti dipanggang berteriak-teriak hingar-bingar. Dalam keadaan kacau balau begitulah Wiro terus menghantam dengan kapak maut naga geni 212. Beberapa kali manusia serigala itu sempat memukul, menendang, bahkan mencakarnya. Namun berkat kekuatan kemenyan dan gulungan kertas yang ada dalam tubuhnya, semua serangan lawan tidak mempan. Ratu Serigala melolong tiada henti ketika dapatkan semburan api, cakaran kuku, dan pukulan-pukulan mautnya sama sekali tidak berbekas. Memandang berkeliling, dia dapatkan sudah lebih dari 15 anak buahnya menjadi korban amukan Wiro. Korban terakhir saat itu adalah pembantunya, Sarigali II. "Hentikan pertempuran!" teriak Ratu Serigala tiba-tiba. Semua anak buahnya melompat menjauhi Wiro. Sang ratu melangkah mendekati pendekar 212 lalu menjura dalam-dalam. Apa maumu?" bertanya Wiro kehenaran. "Aku bersedia memenuhi permintaanmu tempo hari, asalkan kau berhenti membunuh anak buahku," berkata sang ratu. Permintaan yang mana?" tanya Wiro lagi tambah heran. "Kita hidup berdampingan di kerajaan ini, aku ratu dan kau raja. Bagaimana?" Tentu saja pendekar 212 terkejut mendengar kata-kata sang ratu. Namun di lain saat dia tertawa gelak-gelak. Pada saat dia tertawa itulah terdengar suara Datuk 1000 Racun berseru, "Pendekar, hati-hati, jangan tertipu omongannya. Ratu, dulu aku memang memintamu begitu, tapi sekarang semuanya sudah terlambat," ujar Wiro. "Jadi kau bukan seorang manusia yang mampu memegang janji. Pendekar apa kau ini? Kau menolak karena aku makhluk bertubuh perempuan tapi berkepala serigala. Apa kau kira aku ini memang sejelek yang kau lihat? Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa aku sebenarnya." Habis berkata begitu, Ratu Serigala angkat kedua tangannya. Kelihatan ketiaknya yang putih ditumbuhi bulu-bulu hitam lebat. Sepasang payudaranya yang besar bergerak turun naik. Sesaat kemudian kepala serigalanya lenyap, berubah dengan kepala seorang dara berparas, cantik sekali, bermata bening, berhidung mancung, dan berdagu terbelah. Mau tak mau Wiro jadi berdecak juga melihat kecantikan makhluk ini. "Aku berjanji, setiap kita bermesraan, aku akan memperlihatkan diri seperti ini. Bagaimana? Apa kau masih menolak? Atau masih tidak cantikkah diriku di matamu?" ujar Ratu Serigala. Wiro garuk-garuk kepala. "Kau memang cantik, tapi kau sebenarnya adalah bangkai hidup. Siapa sudi bermesraan dan tidur dengan bangkai?" Mendengar kata-kata yang sangat merendahkan itu, marahlah Ratu Serigala. Dari mulutnya menderu lidah api menyambar ke arah Wiro. Pendekar 212 cepat-cepat babatkan kapak naga geni 212. Sinar perak putih menyambar. Lidah api menderu berbalik ke arah yang melepaskannya. Ratu Serigala berteriak keras melompat ke atas. Justru saat itu pula Wiro sudah menyerbu ke depan sambil menghantamkan kapak naga geni 212 ke arah pinggul sang ratu. Keras. Bagian tajam dari senjata mustika itu menancap tepat di pinggulnya. Darah memuncrat. Bukan berwarna merah, tapi darah berwarna hitam pekat menggirikan. Dari mulut serigalanya terdengar lolongan setinggi langit. Tempat itu laksana mau runtuh ketika puluhan manusia serigala lainnya ikut melolong menggirikan. Sosok tubuh Ratu Serigala bergoyang keras lalu berubah menjadi asap hitam. Dari hitam berubah jadi kelabu. Terdengar dentuman dahsyat. Pohon-pohon bergoncang, tanah bergetar, lapat-lapat terdengar suara orang menangis.
Lalu ada jerit pekik manusia banyak sekali. Pada saat sosok tubuh Ratu Serigala berubah menjadi asap kelabu, dua sosok tubuh tampak melayang turun dari sebuah pohon besar. Ternyata keduanya adalah dua perempuan berkepala serigala berbulu putih, Dewi dan Dayang. Dewi, yaitu serigala yang bermahkota, cepat memburu ke arah kepulan asap kelabu seraya berteriak, "Kakak Suli, kau tak boleh mati, kau tak boleh jadi tengkorak." Dewi merangkul asap kelabu dan menyemburkan sejenis cairan harum dari mulutnya ke arah asap kelabu. Sosok tubuh Ratu Serigala yang tadi telah berubah menjadi asap kelabu tiba-tiba kembali berbentuk sosok serigala bertubuh perempuan. "Dewi adikku, aku tahu maksud luhurmu, tapi dosaku sudah seluas lautan, setinggi langit. Tak mungkin bagiku hidup di alam manapun. Biarkan aku pergi adikku, aku doakan kau bahagia." Sosok Ratu Serigala lenyap jadi asap kelabu kembali. Lalu terdengar suara berdentum laksana gunung meletus. Ketika dentuman lenyap dan daun-daun pepohonan melayang jatuh di tanah, tampak lagi sebuah tengkorak putih. Itulah jerangkong Ratu Serigala. Tetapi saat itu bukan hanya sang ratu yang berubah menjadi jerangkong, puluhan pengikutnya yang tadi masih hidup juga telah berubah jadi tengkorak, bertebaran di berbagai penjuru hingga tempat itu seperti lautan tengkorak. Mereka yang berubah menjadi tengkorak bersamaan dengan sang ratu. Tampak tengkorak mereka terbujur dengan kedua tangan mencekik leher. Apa yang terjadi? Para pengikut sang ratu begitu melihat pimpinan mereka telah berubah asap kelabu, serta-merta mencekik leher masing-masing, melakukan bunuh diri. Serigala putih bermahkota emas bertahtakan batu-batu permata duduk di tanah menangisi jerangkong sang ratu. Bagaimanapun jahatnya sang kakak di masa hidup, ternyata melihat kematiannya yang mengenaskan begitu rupa membuat tetap saja sang adik tidak sanggup menahan tangis dan kesedihannya. Wiro tegak tertegun memandangi serigala putih itu sesaat, lalu memandang berkeliling. Tiba-tiba dia melihat ada yang bergerak di dekat pohon besar bekas kediaman sang ratu. Pendekar 212 siapkan kapak naga geni 212 seraya memberi isyarat pada Datuk 1000 Racun. Makhluk dekat pohon itu ternyata melangkah ke jurusan mereka. Makhluk itu melangkah dengan pandangan mata tertuju pada serigala putih bermahkota tanpa bergesim. Bukankah dia pemuda yang jadi batu itu?" ujar Wiro. Mendengar ucapan Wiro, serigala putih bermahkota palingkan kepala lalu melolong tinggi ketika melihat pemuda itu. "Kakak Darmasala," pekik serigala putih alias Dewi. Lalu dia lari menubruk si pemuda. Darmasala merangkul serigala putih itu dengan air mata berlinang-linang. "Syukur kau bisa kembali ke alam ini, kakak Dharma. Syukur kau bisa hidup kembali." Wiro melangkah mendekati saudara. "Betul, kau yang sebelumnya jadi batu." Pemuda bernama Darmasala, kekasih Dewi itu, mengangguk. "Sahabat, terima kasih kau telah menolong kami semua." Dia berpaling pada Datuk 1000 Racun. "Juga terima kasihku untukmu." Datuk 1000 Racun hanya bisa manggut-manggut karena saat itu luka bakar di dadanya terasa sangat sakit. "Mana ular hitam hijau yang menggelung lehermu?" tanya Wiro pula. Darmasala menunjuk ke arah pohon besar sebelah kanan. Di situ tampak teronggok rangka seekor ular besar. Begitu Ratu Serigala mati, binatang itu langsung ikut berubah jadi kerangka. "Aneh, sungguh serba aneh dan mengerikan," ujar pendekar 212. "Semua keanehan ini belum berakhir. Kita harus segera tinggalkan tempat ini."
Ketahuilah kita semua masih terkungkung dalam kerajaan iblis Ratu Serigala. Sebelum pergi aku akan mengobati dulu kalian berdua, kata Dewi. Lalu serigala putih ini mendekati Datuk Seribu Racun. Dia mengusap wajah dan dada Datuk Seribu Racun beberapa kali. Begitu selesai diucap, luka bakar di dada segera sembuh tanpa bekas, sedang wajah yang robek penuh darah kini tampak licin bersih. Hanya telinga yang buntung tak bisa dikembalikan ke asalnya. Dewi, perkenankan saya yang mengobati luka di dada pendekar itu, berkata serigala bernama Dayang ketika sang Dewi hendak mengobati luka bekas cakaran Ratu Serigala di dada murid Sinto Gendeng itu. Wiro hanya tegak berdiam diri ketika tangan berbulu putih dengan kuku-kuku panjang runcing itu mengusapi bekas cakaran menggurat dadanya. 3 kali diusap, luka-luka itu lenyap. Wiro pandangi mata bening Dayang lalu berkata, "Terima kasih, kesaktianmu sungguh luar biasa." Dayang balas menatap mata si pemuda lalu tundukkan kepala dan melangkah menghampiri sang Dewi. "Kita pergi sekarang," kata Dewi. "Tunggu, aku harus menyelamatkan senjata-senjata sakti milik orang yang jadi korban Ratu Serigala." Terdengar kata-kata Datuk Seribu Racun. "Ah, senjata itu, aku baru ingat," ujar Dewi pula. "Senjata-senjata itu disembunyikan di atas pohon besar sana. Bagaimana kau mau naik ke atasnya, Datuk?" "Dengan jalan memanjat tentunya," jawab Datuk Seribu Racun. Dewi tertawa dan berkata, "Akan memakan waktu lama, Datuk. Biar Dayang melakukannya." Lalu menyerahkan senjata-senjata itu padamu. Sang Dewi berpaling pada Dayang. Sang pembantu tanpa tunggu lebih lama segera melayang ke atas pohon besar. Hanya beberapa kejapan saja dia telah kembali mengepit sebuah keranjang terbuat dari daun. Di dalam keranjang itu terdapat beberapa bilah senjata milik orang-orang yang telah dibunuh oleh Ratu Serigala. Salah satu senjata itu adalah sebentuk keris berluk 7 milik Pangeran Aji Barang. Dayang lalu memberikan keranjang senjata itu pada Datuk Seribu Racun. "Kita pergi sekarang," ujar Dewi. Sebentar," Wiro membuka mulut. "Ada apa lagi, pendekar?" tanya Dewi dan Datuk Seribu Racun hampir berbarengan. "Harap maafkan, aku tak punya maksud apa-apa. Tapi apakah kita akan pergi dalam keadaan rupa kalian masih seperti itu?" Dewi terdengar batuk-batuk. "Saat itu kami berdua tidak punya kekuatan untuk mengubah diri. Kini masih berada dalam kawasan bekas kerajaan Ratu Serigala. Meski dia sudah mati bersama seluruh pengikutnya, namun kekuatan gaib masih tetap menguasai tempat ini. Jadi kalian berdua akan tetap seperti itu seumur-umur," sambil berkata Wiro memandang pada Dharmasala. Pemuda kekasih Dewi tampak bingung. "Kau lihat sendiri nanti, pendekar. Jika sudah tiba saatnya, kami berdua akan kembali ke bentuk asli kami," jawab Dewi. Lalu dia menarik tangan Dayang dan memberi isyarat pada Wiro, Dharmasala dan Datuk Seribu Racun agar berjalan lebih dulu di sebelah depan. Berjalan beberapa lama, rombongan itu akhirnya sampai di pintu gerbang Istana Serigala Iblis. Wiro melangkah melewati pintu gerbang sambil memperhatikan pintu gerbang yang berbentuk kepala serigala raksasa yang tengah membuka mulutnya. Menyusul Dharmasala lalu Datuk Seribu Racun. Setelah itu 2 serigala putih yaitu Dewi diikuti oleh pembantunya yang setia, Dayang. Begitu kedua kaki Dayang meninggalkan lidah serigala yang berbentuk tangga, tiba-tiba di atas rimba belantara Rekso Pratolo berkilat halilintar disusul suara menggemuruh yang menggoncangkan tanah. Sekejapan hutan yang selalu gelap redup itu tampak terang benderang ketika suara menggemuruh hilang dan hutan kembali diselimuti keredupan. Entah dari mana datangnya hutan itu kini dilanda tiupan angin yang luar biasa kerasnya.
Semua yang ada di situ jatuhkan diri ke tanah agar tidak dihempaskan angin. Ada yang coba berpegangan pada akar-akar pohon. Dedaunan rontok mengeluarkan suara aneh mengerikan. Dua jeritan terdengar. "Dewi, Mayang, di mana kalian?" berseru Darmasala. Pemuda ini bersama Wiro dan Datuk Seribu Racun melihat bagaimana dua sosok serigala putih itu terpental tinggi ke udara menembus kerapatan daun-daun pepohonan dan lenyap. "Dewi!" teriak Darmasala kembali. "Dayang!" Wiro ikut berseru. Sementara itu, tiupan angin mulai mereda dan daun-daun tak ada lagi yang jatuh luruh. "Lihat!" Tiba-tiba Datuk Seribu Racun berteriak seraya menuju ke atas. Wiro dan Darmasala sama mendongak. Di antara kerapatan daun-daun pepohonan tampak dua cahaya. Satu berwarna biru, satu lagi berwarna hijau. Cahaya itu melayang turun perlahan-lahan dan sementara turun tampak bertambah besar. Ketika dua cahaya ini jatuh ke tanah, maka berubahlah dia menjadi dua sosok tubuh gadis yang luar biasa cantiknya. Wiro sampai berdecak kedip-kedipkan mata sementara Datuk Seribu Racun usap-usap dagu sambil geleng-geleng kepala. Gadis pertama yang mengenakan pakaian biru gelap indah sekali, bersulam benang emas, rambutnya yang panjang hitam tergerai di punggung. Di atas kepalanya ada sebuah mahkota emas bertaburkan batu-batu permata yang berkilau-kilau. Wiro ingat betul mahkota itu sama bentuknya dengan mahkota yang ada di kepala serigala putih bernama Dewi. Apakah ini berarti sang dara yang jelita ini adalah sang Dewi itu? Baru saja Wiro berpikir begitu, tiba-tiba terdengar seruan Darmasala. "Dewi!" Pemuda itu berlari menghampiri Dara berpakaian biru lalu memeluknya erat-erat. Sang Dara menangis terisak-isak dalam pelukan si pemuda. Dewi dan Darmasala, satunya pernah jadi patung batu, satunya hidup dalam alam aneh, bertubuh manusia berkepala serigala. Aneh bagaimana mungkin? Wiro garuk-garuk kepala lalu pandangannya bertemu dengan Dara kedua yang mengenakan pakaian serba hijau. Dia tidak mengenakan mahkota, rambutnya disanggul, kulitnya putih, dan kecantikannya menurut Wiro lebih dari sang Dewi. Gadis satu ini berdiri tundukkan kepala dan terdengar menangis sesegukan. Wiro melangkah mendekati si baju hijau ini dan menegur, "Kau pasti Dayang yang berilmu tinggi itu." Sang Dara turunkan kedua tangannya, angkat kepala dan pandangannya beradu dengan sepasang mata pendekar 212. Lalu perlahan-lahan gadis ini mengangguk. Ketika kulihat rupamu dalam sosok serigala putih itu, aku tak pernah menduga parasmu cantik luar biasa seperti ini." Memuji Wiro dengan polos membuat hati Dayang berbunga-bunga, tapi tetap tak kuasa hentikan sesenggukannya. Kami kembali ke bentuk asal seperti ini setelah kita keluar dari kawasan Istana Ratu Serigala, yaitu pada saat kita keluar dari pintu gerbang tadi, menerangkan Dewi. "Aku tak habis pikir, benar-benar tak habis pikir," kata Wiro sambil memandang pada Dewi dan Dayang. Mohon dimaafkan para sahabat, kami bertiga tak punya waktu lama. Mari kita tinggalkan tempat ini. Kita harus segera keluar dari hutan sebelum sang surya tenggelam, berkata Dewi lalu mendahului melangkah, didampingi oleh kekasihnya yaitu Darmasala, diikuti oleh Datuk Seribu Racun lalu Dayang. Di samping Dayang melangkah pendekar 212 Wiro Sableng yang tidak henti-hentinya mengerling memandangi Dara jelita itu. Kita sudah sampai di tepi hutan. Di barat matahari segera akan tenggelam. Kami terpaksa meninggalkan kalian sahabat-sahabat yang berjasa besar. Kami harus kembali. Kembali kemana? Tanya Wiro heran. Sebelum pertanyaan itu terjawab, tiba-tiba ada sinar kuning menerangi tempat itu. Semua orang memandang ke arah kanan. Di situ di atas gelombang asap yang menyerupai awan
tampak seorang tua berselempang kain putih bertampang gagah gerimis. Di tangan kanannya ada sebatang tombak emas bermata 3. Tombak emas inilah yang memancarkan sinar kuning itu. Sang Prabu menjemput kita, seru Dayang, lalu jatuhkan diri berlutut. Dewi dan Darmasala melakukan hal yang sama, sementara Wiro dan Datuk 1000 Racun tegak terbengong-bengong. Pendekar 212 yang tak tahan melihat sebuah keadaan ini melangkah mendekati Dayang, lalu berlutut di samping Sang Dara seraya berbisik, "Apa-apaan ini semua? Kau bisa menerangkan padaku?" Dayang tersenyum dan pegang lengan Wiro. "Orang tua itu adalah Sang Prabu, ayah junjunganku. Dia memperlihatkan diri tanda menjemput kedatangan putrinya. Jika dia memperlihatkan diri berarti dia telah memaafkan dan melupakan apa yang terjadi 200 tahun lalu." 200 tahun lalu, Wiro terengah-engah. "Dayang, kita pergi sekarang. Selamat tinggal sahabat-sahabatku. Budi baik dan pertolongan besar yang telah kalian berikan tak akan kami lupakan. Kalian bukan saja berjasa pada kami, tapi juga berjasa untuk kerajaan Belambangan." Dayang bangkit berdiri. Wiro juga berdiri dengan perasaan sesak. Tunggu dulu," ujar Wiro sambil memegangi jari-jari tangan Dayang. "Kalau kalian pergi, bagaimana dengan aku? Ingat, aku sudah menelan kemenyan dan dalam perutku masih ada gulungan kertas ajaib itu. Apa kalian tidak akan mengeluarkan kemenyan dan gulungan kertas itu dulu?" Dewi tertawa lebar. "Begitu kita keluar dari pintu gerbang Istana Serigala, kemenyan dan gulungan kertas itu ikut lenyap. Kalau kau tak percaya, teliti saja perutmu." Wiro singkapkan pakaian yang robek-robek. Memang aku tak melihat apa-apa kecuali pusarku sendiri yang bolong." Dewi dan Dayang tertawa cekikikan. "Wiro sahabatku, aku pergi sekarang," bisik Dayang. "Kalau aku ikut bersama kalian, apakah kalian mengizinkan?" Tiba-tiba meluncur saja pertanyaan itu dari mulut murid Sinto Gendeng. Dayang tak bisa menjawab. Dia berpaling pada Dewi dengan penuh harapan. Sang Dewi merenung sejenak lalu menjawab, "Kami tidak keberatan kau ikut bersama kami, sahabat Wiro. Tapi dunia kita saling berbeda. Kami hidup di alam 200 tahun lalu. Apakah kau sanggup memasuki alam yang serba asing bagimu itu?" "Alam 200 tahun lalu?" Wiro terbelalak. "Tak dapat kubayangkan. Itulah bukan kami tak ingin bergaul lebih lama denganmu dan juga Datuk 1000 Racun. Namun kita tak mungkin berkumpul dalam alam yang berbeda." Dayang memandang sendu pada Wiro. Murid Sinto Gendeng pegangi jari-jari tangan gadis itu malah kini menciuminya tiada henti. Jari-jari itu terasa harum sekali. Ketika Wiro memandangi wajah Dayang, dilihatnya mata Sang Dara berkaca-kaca. Kemudian terdengar suara Dayang setengah berbisik. Mungkin Dara ini tak mau ucapannya didengar yang lain-lain. "Wiro, jari-jari tanganmu telah bersentuhan dengan jari-jari tanganku. Bau harum semerbak tubuhku akan ikut berpindah ke dalam tanganmu sebelah kanan itu. Pada saat-saat tertentu, terutama jika kau berada dalam kesulitan, ciumlah jari-jarimu. Jika mencium bau harum berarti aku berada di dekatmu. Sekarang izinkan aku pergi." Wiro mencium lagi jari-jari tangan Sang Dara untuk terakhir kali. Kemudian pegangannya terlepas. Dia merasakan ada hembusan angin, lalu ada kecupan hangat menyentuh pipi kirinya. Memandang ke samping, Dayang tak ada lagi di sebelahnya. Juga Dewi dan Darmasala. Ketika Wiro dan Datuk 1000 Racun berpaling ke arah depan, tampak ketiga orang itu sudah berkumpul bersama lelaki tua berselempang kain putih. Keempatnya laksana terbang mengapung di atas asap sambil melambai-lambaikan tangan. Pada saat sinar kuning sang surya menyirami tubuh mereka, keempatnya pun lenyap tak berbekas. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Datuk?" tanya Wiro.
Tugas pertamaku adalah mengembalikan semua senjata yang ada dalam keranjang daun ini pada pewarisnya. Setelah itu aku akan menempuh hidup baru. Hidup baru maksudmu kawin, Datuk? Sang Datuk tertawa gelak-gelak. Bukan kawin, pendekar muda sahabatku. Dulu aku adalah manusia paling buas dan paling bejat. Sekarang setelah aku bisa kembali ke asal seperti ini, terlepas dari dunia hitam celaka itu, aku bertobat dan berjanji akan jadi orang baik-baik. Nah, itulah hidup baru yang aku maksudkan. Jadi bukannya kawin seperti katamu tadi. Hahaha. Sang Datuk hentikan tawanya ketika dilihatnya. Pendekar 212 menciumi jari-jari tangan kanannya. Bagaimana baunya? Bertanya sang Datuk ingin tahu. Masih harum, Datuk, masih harum, sahut Wiro. Lalu dengan nada datar seolah-olah menyesali dia berkata, sayang, aku dan dia terpisah oleh jarak 200 tahun. Ah, kenapa aku tidak dilahirkan 200 tahun yang lalu? Tamat. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.